Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana Hana Putri dengan NIM akhir 015 dari kelas A, Program Studi Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait memori pada mata kuliah Sistem Operasi. Pengertian dari memori sendiri, menurut istilah, memori biasanya merujuk pada media atau tempat untuk menyimpan data yang dapat dikatakan bahwa memori merupakan perangkat keras yang khas digunakan untuk menyimpan data atau informasi dan dapat dibaca atau diambil kembali saat diperlukan. Dengan kata lain, memori atau lebih tepatnya disebut juga dengan memori fisik merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Pada komputer yang sedang dijalankan atau di-run dan data yang sedang diproses disimpan di dalam memori selama program tadi masih aktif bekerja. Memori itu sendiri sebenarnya terdiri dari kotak-kotak untuk menyimpan data atau karakter. Masing-masing kotak tersebut memiliki alamat atau address sendiri. Dengan menggunakan address inilah, CPU dapat membaca atau menulis data pada memori. Kecepatan pergerakan data keluar masuk memori biasanya sepadan dengan kecepatan kerja CPU itu sendiri. CPU dan memori merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah komputer. Secara fisik atau secara hardware, kebanyakan memori berupa chip semikonduktor. Sampai sekarang, terdapat banyak sekali jenis memori yang masing-masing mempunyai sifat atau karakteristik yang khas, walaupun seluruhnya tetap memiliki fungsi pokok, yakni menyimpan data. Selanjutnya, di sini adalah jenis-jenis memori. Memori sendiri dibagi menjadi dua jenis, yakni memori internal dan memori eksternal. Memori jenis internal ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Sedangkan untuk memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM dan untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Hubungan antara cache memori, memori utama, dan konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data yang bersifat tetap, baik pada saat komputer aktif maupun tidak. Memori eksternal biasanya disebut juga dengan memori perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, di mana yang seperti saya sebutkan tadi. Pertama, kita akan membahas terkait memori internal. Memori internal memiliki beberapa karakteristik, di mana hal inilah yang membedakan dari memori internal dan memori eksternal. Beberapa karakteristik dari memori internal diantaranya adalah lokasi memori. Memori internal sering disebut juga dengan memori fisik, primer atau utama. Memori ini terletak di dalam CPU dan bersifat internal terhadap sistem komputer. Nah, memori internal sendiri biasanya menggunakan media RAM. Yang kedua adalah kapasitas memori. Biasanya, kapasitas memori internal dinyatakan dalam satuan byte atau word. Panjang word pada umumnya 8,16 dan 32 byte, sedangkan 1 byte adalah 8 bit. Kemudian ada satuan transfer. Apa itu satuan transfer? Satuan transfer sama saja diartikan sebagai jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Untuk memori internal sendiri, satuan transfernya adalah bit
yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Berikutnya adalah fungsi memori internal. Memori internal memiliki beberapa fungsi, di mana fungsi utamanya adalah sebagai pengingat, sebagai media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah yang pertama, yakni menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran, serta menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Jenis-jenis dari memori internal ini ada ROM, RAM, CMOS, dan cache memory. Kita akan bahas satu persatu, yakni ROM. ROM atau Ready Only Memory merupakan jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapatkan aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM ini dibagi menjadi PROM, EPROM, dan EEPROM. PROM merupakan Programmable Ready Only Memory. EEPROM merupakan Erasable Programmable Ready Only Memory, dan EEPROM adalah Electrical Erasable Programmable Ready Only Memory. Kita akan membahasnya satu persatu, dimulai dari PROM. PROM merupakan chip yang bisa menyimpan data, namun tidak bisa dihapus lagi atau bersifat permanen. Program yang tersimpan di dalamnya bersifat permanen dan digunakan untuk menyimpan program bahasa mesin yang sudah menjadi bagian dari hardware atau perangkat keras komputer. Contohnya adalah program yang men-start atau menghidupkan komputer ketika komputer baru dinyalakan. Program yang ada di dalam PROM diisi oleh pabrik pembuatnya. Pengisian program ke dalam PROM menggunakan alat khusus bernama PROM burner atau PROM writer program, atau informasi yang telah diisikan atau direkam ke dalam PROM tidak dapat dihapus lagi. Berikut adalah tampilan dari PROM itu sendiri. Nah, untuk yang kedua adalah EEPROM. EEPROM merupakan singkatan dari Erasable Programmable Read-Only Memory. Merupakan jenis chip memori yang dapat ditulis program secara elektris. Program atau informasi yang tersimpan di dalam EEPROM dapat dihapus bila terkena sinar ultraviolet dan dapat ditulis kembali. Alat yang dapat digunakan untuk menghapus isi chip EEPROM adalah UV PROM Eraser. Informasi lain menyebutkan bahwa alat yang dapat digunakan untuk menghapus isi EEPROM adalah EEPROM Rewriter. Berbeda dengan PROM, isi EEPROM ini dapat dihapus setelah program. Penghapusan dilakukan menggunakan sistem sinar ultraviolet yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Kesamaan EEPROM dengan PROM adalah keduanya merupakan jenis ROM, termasuk dalam memori non-volatil. Data yang tersimpan di dalamnya tidak bisa hilang walaupun komputer dimatikan, tidak membutuhkan daya listrik untuk mempertahankan atau menjaga informasi atau program yang tersimpan di dalamnya. Berikut adalah tampilan dari EEPROM itu sendiri. Selanjutnya, yang terakhir yang dimiliki oleh ROM adalah EEPROM. EEPROM atau disingkat juga dengan Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, merupakan komponen yang banyak digunakan dalam motherboard komputer dan beberapa perangkat elektronik yang berfungsi sebagai penyimpanan konfigurasi data pada peralatan elektronik tersebut. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program.
Salah satu jenis dari EEPROM adalah flash memory. Flash memory biasanya digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan chip BIOS. Kapasitas penyimpanan pada EEPROM ini sangat terbatas. Pada sistem hardware yang sering digunakan, chip EEPROM umumnya digunakan untuk menyimpan data konfigurasi BIOS atau Basic Input Output System. Berikut adalah tampilan dari tampilan fisik dari EEPROM itu sendiri. Nah, selanjutnya kita beralih di jenis memori internal yang kedua, yakni CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS merupakan jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori 64 byte yang isinya dapat diganti. Pada CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan. Misalnya, peranti yang digunakan untuk memuat sistem operasi dan termasuk pula tanggal dan jam sistem. CMOS merupakan bagian dari ROM itu sendiri. Berikut adalah tampilan dari CMOS. Yang selanjutnya adalah RAM. Di sini RAM atau Random Access Memory diartikan sebagai jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatil. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Jenis-jenis dari RAM itu sendiri ada DRAM, SRAM, EDORAM, SDRAM, RDRAM, NVRAM, VGRAM, Flash RAM, DDR-SDRAM, dan SODIMM. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah DRAM. DRAM merupakan singkatan dari Dynamic Random Access Memory, yang merupakan jenis memori RAM yang dapat mempunyai teknologi penyimpanan data secara terpisah dalam sebuah kapasitor. Agar data tidak hilang, jenis RAM ini memerlukan penyegaran yang dilakukan oleh CPU. Untuk strukturnya, memori RAM ini didesain dengan menggunakan satu kapasitor dan satu transistor per bitnya, sehingga mempunyai kepadatan yang tergolong tinggi. Selanjutnya adalah SRAM. SRAM singkatan dari Static Random Access Memory, merupakan jenis RAM yang didesain dengan tidak menggunakan kapasitor, sehingga tidak memerlukan penyegaran secara berkala. Teknologi ini menghasilkan kinerja yang sangat cepat, akan tetapi biaya untuk memproduksinya cukup besar, sehingga hanya digunakan untuk menangani bagian-bagian yang dianggap penting saja. Berikut adalah tampilan dari SRAM itu sendiri. Selanjutnya adalah EDORAM. EDORAM merupakan singkatan dari Extended Data Out Random Access Memory, merupakan jenis memori RAM dengan teknologi penyimpanan dan pengambilan data yang bisa dilakukan bersama-sama, sehingga kemampuan untuk membaca dan menulisnya lebih cepat. Mempunyai bentuk yang lebih panjang dengan jumlah pin 72 pin. RAM jenis ini sangat cocok digunakan untuk semua komputer Pentium. Yang selanjutnya adalah SDRAM. SDRAM merupakan singkatan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory, merupakan jenis memori RAM yang mempunyai kecepatan cukup tinggi hingga 100-133 MHz. Jenis RAM ini mempunyai 168 pin dengan kapasitas penyimpanan 16 MB hingga 1 GB. SDRAM dapat diletakkan pada slot jenis DIMM atau SDRAM pada motherboard. Yang selanjutnya adalah RDRAM. RDRAM merupakan singkatan dari Rambus Dynamic Random Access Memory yang merupakan jenis memori RAM dinamis sinkron yang diproduksi oleh Rambus Corporation. Tidak semua motherboard mampu mendukung memori ini karena teknologinya yang cukup canggih.
Yang selanjutnya adalah NVRAM. NVRAM ini adalah singkatan dari non-volatile random access memory yang merupakan sebuah jenis RAM komputer yang dilengkapi dengan baterai lithium, sehingga apabila sobat mematikan komputer, data yang tersimpan di memori tidak akan hilang. Berikutnya adalah VGRAM. VGRAM merupakan singkatan dari Video Graphic Random Access Memory, yang merupakan jenis memori komputer yang dikhususkan untuk video adapter. Besarnya kapasitas memori sangat menentukan sekali terhadap kualitas video yang dihasilkan. Yang kedelapan adalah flash RAM. Flash RAM merupakan jenis memori dengan kapasitas penyimpanan yang tergolong rendah. Untuk dapat bekerja dengan optimal, memori ini memerlukan refresh dengan gaya kecil, dan biasanya memori komputer ini banyak digunakan untuk perangkat elektronik seperti ponsel-ponsel ramah, VCR, atau TV. Yang kesembilan adalah DDR SDRAM, merupakan singkatan dari Double Date Rate SDRAM, yaitu sebuah jenis RAM komputer yang mampu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam waktu yang sama. Daya yang diperlukan oleh RAM ini juga sangat kecil, sehingga banyak dipakai oleh banyak perangkat yang saat ini sedang kita gunakan, atau yang saat ini ada di pasaran. Kapasitas memori yang dapat ditampung per chip adalah 4 GB. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah SODMM, merupakan singkatan dari Small Outline Dual Inline Memory Module, yaitu jenis RAM komputer yang banyak digunakan untuk perangkat laptop atau notebook. Walaupun ukurannya cukup kecil, akan tetapi kapasitas penyimpanannya sangat besar. Di sini saya tampilkan jenis Crystal 4G dari SODMM. Merek. Yang terakhir ada cache memory. Cache memory adalah tipe RAM tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya. Memori ini berada di antara memori utama dan register pemroses. Memori ini berkapasitas terbatas serta memiliki kecepatan tinggi dan harganya lebih mahal dibanding dengan memori utama. Memori ini berfungsi agar pemrosesan tidak langsung mengacu kepada memori utama, tetapi di cache memory yang kecepatan aksesnya lebih tinggi. Metode menggunakan cache memory ini akan meningkatkan kinerja sistem. Cache memory merupakan tipe RAM tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya. Selanjutnya ada jenis memori eksternal. Memori eksternal ini memiliki beberapa contoh, yakni ada hard disk, floppy disk, flash disk, dan compact disk. Kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama ada hard disk. Mungkin banyak yang mengira bahwa memori internal dari hard disk ini merupakan memori internal. Padahal jika dilihat dari sisi definisinya, hard disk termasuk ke dalam golongan memori eksternal. Fungsi dari hard disk sendiri adalah sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan juga file-file ke dalam komputer atau laptop. Hard disk juga sudah ada dalam bentuk eksternal yang fungsinya sebagai alat cadangan penyimpanan data-data yang besar. Selanjutnya ada floppy disk. Floppy disk sebelum adanya flash disk atau contoh dari eksternal memori eksternal yang akan kita bahas selanjutnya, ada alat yang memindahkan file secara portable yang kita sebut dengan floppy disk atau biasa disebut dengan disket. Disket ini berbentuk persegi dengan adanya cakram di antaranya. Fungsi dari disket sendiri adalah sebagai alat untuk menyimpan data yang dapat dibawa kemana-mana. Ukuran memori dari disket biasanya tidak lebih dari megabyte saja. Yang ketiga adalah flash disk. Kita sudah sering menemui bentuk dari memori eksternal ini dengan berbagai macam merek dan berbagai macam bentuk. Flash disk ini merupakan hasil dari pembaruan
pembaharuan dari floppy disk tadi atau dari disket tadi. Dengan ukuran yang bermacam-macam, dari sedang hingga kecil, flash disk ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Fungsi dari flash disk sendiri sama dengan floppy disk, yakni sebagai alat penyimpanan data yang dapat dibawa kemanapun. Dari segi ukuran pun, flash disk jauh lebih besar daripada floppy disk. Bahkan saat ini sudah ada yang mencapai satuan terabyte. Yang terakhir adalah compact disk atau biasa kita singkat dengan CD. Compact disk atau CD merupakan salah satu memori eksternal yang digunakan pada komputer. Fungsi dari CD adalah sama dengan flash disk dan disket, yakni sebagai alat untuk memindahkan file dan dapat dibawa kemana saja. Selain CD, ada juga DVD yang perbedaannya hanyalah dari sisi kapasitas memorinya saja. Pada DVD, kapasitas memorinya jauh lebih banyak dibanding dengan CD. Nah, itu tadi penjelasan saya terkait memori untuk mata kuliah Sistem Informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.